أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, kita memulai pembelajaran kita ya untuk memasuki tes masuk ujian Gontor. Nah, sebelum itu kita harus ada dulu persiapan untuk menghadapinya. Salah satunya adalah pelajaran kita adalah pelajaran Al-Imla. Oke, apa pelajaran kita sekarang? Al-Imla. Oke, biasanya kalau para pengajar di Gontor itu akan bertanya mada darsunal ana al-imla'u. Mada al-imla'u. Oke, ini pelajaran kita yang akan kita kita dalami, akan kita persiapkan. Salah satu materinya adalah al-imla. Nah, di tahap awal pembelajaran imla itu kita akan belajar tentang bagaimana mengenal huruf hijaiyah dalam mengucapkan dan bagaimana cara penulisannya. Baik adik-adik sekalian, itu tahap awal yang kita pelajari dulu, yang sebagai dasar fondasi harus kuat ya. Kalian harus kuat dalam fondasi ini, karena dengan itu nanti kalian akan bisa membedakan huruf-huruf dalam pengucapan imla. Oke, di sini huruf pertama kita adalah huruf pertama di hijaiyah adalah huruf hamzah ya. Harus bisa bedakan huruf hamzah dan huruf alif. Nah, kalau huruf hamzah itu yang terbaca a, i, u, a. Nah, itu huruf hamzah. Tapi kalau huruf alif itu adalah huruf untuk tanda panjang ya. Tanda baca panjang itu kita sebut dengan alif. Nanti ada pembahasan di sesi yang lain. Oke, kali ini kita akan membahas tentang huruf hamzah dan ain. Ya, kenapa kakak bahas huruf ain juga? Karena ini adalah mirip, ya, mirip. Jadi kita harus kenal dua-duanya untuk bisa membedakan. Oke, sekarang kita belajar langsung ke huruf hamzah. Lihat adik-adik sekalian, kalau membaca fathah mulutnya harus dibuka. A, ya, harus dibuka. A, I, U, A. Tidak boleh ditahan-tahan baca fathah a, ba, ta. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus all out dalam mengucapkan fathah. Kalau i seperti orang senyum, i. Jangan membaca kasroh seperti orang yang malas. I. Memang bunyinya i, tapi tidak maksimal. Jadi bentuk mulut harus dibuka juga. Oke, i. Paham? I. Dan selanjutnya adalah dhammah. Mulutnya mencucu atau monyong, ya. U. Agar maksimal pengucapan dalam nanti pembelajaran tajwid, ya. Jadi kita ini belajar bab tentang pengenalan huruf hijaiyah, itu belajar imla juga, belajar tajwid juga, ya. Jadi kita ini langsung jadi satu. Oke adik-adik sekalian, kita contohkan bunyi huruf hamzah berharokat fathah a, berharokat kasroh i, berharokat dhammah u, berharokat sukun a. Kakak ulangi, a, i, u, a. Oke, adik-adik sekalian bisa ikutin a, i, u, a. A, I, U, A. A, I, U, A.
i u a. Oke, bisa pahamin? Jadi bunyi huruf hamzah itu sangat mudah ya. Tidak ada penekanan dan dia letak huruf hamzah ada di tenggorokan bawah ya. Ada di sini. Di tenggorokan paling bawah. Oke, cara menulisnya adalah lihat sini. Menulis huruf hamzah dari atas ke bawah. Ya. Dan jangan lupa memberikan tanda kepalanya. Nah, oke, jangan sampai menulis hamzah di tengah-tengah seperti ini. Ini salah. Yang benar adalah ini. Harus sampai garis bawah. Paham ya? Nanti kalau adik-adik menulis di buku tulis itu harus sampai bawah. Jangan ngawang-ngawang. Terus di tengah penulisannya juga sama, di akhir juga sama. Oke, jadi ini contoh penulisan hamzah di awal, di tengah, dan di akhir. Ini dasarnya dulu ya, dasarnya dulu. Karena nanti di sesi lain kita akan bahas mendalam lagi, lebih mendalam tentang penulisan hamzah. Jadi nanti ada namanya hamzah di atas alif seperti ini. Ada nanti hamzah di atas waw, hamzah di atas ya, hamzah berdiri sendiri. Nanti ada bab khusus membahas tentang penulisan hamzah. Tapi secara dasar ini dulu. Oke, jangan lupa menulis hamzah jangan sampai ngawang, harus tegak lurus dan mulainya dari atas. Jangan dari bawah seperti ini. Nah, jangan dari bawah nulisnya, dari atas. Paham ya? Dan disisakan ruang untuk menuliskan kepalanya. Kepala hamzah. Oke, kakak hapus dulu. Oke, contohnya kakak berikan contoh. Silahkan adik-adik ikut menulis. Kakak baca 2 kali. Oke, contoh yang pertama. Akala. Akala. Tulis. Oke, lihat adik-adik sekalian, hamzah a, ya, sama kan? Nah, oke, ini posisi hamzah di awal, ya, posisi hamzah di awal. Lanjutnya, contoh yang kedua, kakak baca 2 kali. Silahkan adik-adik ikut menulis. Ini kalau ada yang salah, silahkan perbaiki. Ini tulisan yang benar, ya. Oke, contoh kedua, kakak baca 2 kali. Da'aba. Da'aba. Tulis. Oke, adik-adik sekalian, lihat posisi hamzah di tengah. Penulisannya juga sama, ya. Da'aba. Oke, sekarang kita lihat contoh yang akhir. Kakak baca 2 kali. Silahkan adik-adik ikut menulis juga. Kakak baca 2 kali. Oro'a. Oro'a. Tulis.
Oke, adik-adik sekalian lihat hamzah di akhir, posisinya di akhir, bentuknya sama, ya. Lihat hamzah. Intinya kalau mendengar bunyi a tanpa ditekan atau dia bunyi a halus saja, jalannya mulus, itu hamzah, ya. Cara menulis hamzah seperti ini, di posisi di awal, di tengah, dan di akhir. Saya pahami ini mudah, oke? Selanjutnya kita masuk ke huruf yang mirip dengan hamzah, ya, adalah ain. Oke, huruf ain. Nah, huruf ain itu posisi dalam ilmu tajwid ada di tengah-tengah, ya, atau kita bilang dengan pita suara. Jadi posisi huruf ain itu ada di tengah-tengah di pita suara, dan bunyinya itu seperti ada ditekan, ya, atau dia bunyinya kayak ada bergelombang untuk mengenal, membedakan ketika nanti Ustadz membacakan sebuah kata dalam bahasa Arab. Cara membedakannya mudah sekali, itu hamzah atau ain. Kalau hamzah itu mulus, datar, tapi kalau ain ada penekanan dalam dalam mengucapkannya. Kalian dengar ada ditekan dan ada gelombang suaranya, nah berarti itu huruf ain. Oke, kakak contohkan: a, ai, au, ba. Kakak ulangi: a, ai, au, ba. Nah, sudah paham adik-adik sekalian? Itulah huruf ain. Oke, huruf ain bagaimana cara menulisnya? Kita lihat sini. Dalam menulis bahasa Arab itu harus dikasih jarak, ya. Nanti di buku tulis ketika sudah habis baris pertama itu menulisnya di baris ketiga, ya. Jangan nulis di sini. Paham? Kasih jarak satu baris baru. Nah, sekarang huruf ain di awal penulisannya ini. Jadi sisa kepalanya aja dan ada garis mendatar. Lihat, nya harus sejajar dengan garis buku tulisnya, ya. Jangan sampai nulis gini. Nah, ini nggak rapi banget. Memang benar tulisannya, tapi dalam kerapian itu ada penilaian juga. Oke, jadi diperhatikan benar-benar penulisan yang baik dan rapi. Oke, kita hapus yang ini. Nah, ini ain di awal, di tengah bentuknya berubah. Nah, bentuk ain berubah. Aslinya seperti ini, ya kan? Ain. Kalau di awal sisa kepala, tapi ketika di tengah dia bentuknya kayak segitiga kebalik, ya. Dan ada penghubungnya, garis penghubung. Oke, jangan sampai dibuat ain bulat seperti ini. Nah, nanti dikira huruf apa ini? Ya, nggak ada dalam bahasa Arab seperti ini bentuknya. Yang ada dia berbentuk segitiga, bukan bulat. Paham? Nah, di akhir bentuknya adalah, nah, lihat sini. Ini salah ya. Jadi ain itu harus segitiga, seperti segitiga, ya. Nah, ini posisi akhir. Lihat, perutnya itu harus di bawah garis. Perutnya di bawah garis. Kepalanya ada di atas. Oke, ini penulisan ain yang rapi, ya, yang baik dan rapi sesuai dengan penulisan yang di buku tulis, ya. Nah, itu harus diikutin. Ada garis di buku tulis itu untuk membantu kalian sebenarnya biar tulisan rapi. Maka harus diperhatikan, jangan sampai akhirnya dia seperti ini. Nah, gitu. Ini kurang rapi, ya, tidak baik. Harus perutnya di bawah, kepalanya di atas. Oke, contohnya kakak kasih contoh, silahkan tulis adik-adik. Kakak baca 2 kali.
Ainun, ainun. Tulis. Oke. Contoh yang posisinya di tengah. Muallimun, muallimun. Tulis. Oke, contoh terakhir. Sami'a, sami'a. Tulis. Oke, adik-adik sekalian, kakak ulangi ya, agar kalian bisa bedakan hamzah sama ain. Kakak baca yang ini, akala, akala. Bunyi a-nya datar, tidak ada penekanan. Sedangkan ini ainun, ainun. Jelas sekali, ada di situ agak ditekan. Oke, adik-adik sekalian bisa dipahami materi pertama kita di pengenalan huruf hijaiyah. Jika ada yang belum kurang paham, silahkan adik-adik sekalian bertanya kepada para kakak-kakak pengajarnya ya, untuk lebih dijelaskan lagi. Dan kalau memang tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita sekarang setelah ini kita akan langsung kasih soal ya. Kakak akan berikan soal dan dari situ kita bisa lihat sejauh mana adik-adik memahami materi ini hamzah dan ain. Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu. Setelah ini kita akan langsung masuk ke soal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.